Halo, selamat sore. Apa kabar, sahabat Bunda, pejuang keluarga luar biasa? Kembali lagi dengan saya Bidan UU dari SSB Akademi Awali Suksesmu di sini. Seneng banget sore ini. Bidan UU mau sharing nih tentang banyak juga yang bertanya atau galau ya tentang apa sih alasan customer itu nggak mau beli bun gitu ya, tentang alasan kenapa sih customer itu nggak tertarik dengan jasa kita atau produk kita gitu. Nah, kali ini Bidan Ud mau sharing, ini sering atau banyak sekali yang ditanyakan tentang alasan apa aja sih yang membuat customer itu tidak mau membeli produk jasa kita. Nah, Bidanun akan membahasnya. Ini ada 4 alasan kenapa customer tidak mau membeli atau menggunakan jasa kita. Simak baik-baik ya, semoga bermanfaat. Oke, yang pertama adalah customer itu tidak tahu tentang kelebihan produk atau jasa teman-teman semua. Jadi gimana customer mau tertarik ya? Karena customer itu tidak tahu kelebihannya, manfaatnya dari produk atau jasa yang teman-teman tawarkan seperti itu. Jadi banyak nih dari beberapa alumni gitu ya yang kami lihat itu kurang menjelaskan tentang siapa Anda atau produk Anda gitu ya. Produk Anda apa sih manfaatnya, apa sih kelebihannya gitu, kenapa sih saya harus membeli gitu kan. Kalau customer itu sebenarnya lihat manfaat dari produk atau jasa, bukan hanya melihat produknya saja gitu, tapi manfaatnya yang dilihat. Contohnya pijat laktasi gitu. Nah, kenapa sih customer banyak yang mencari? Nah, karena customer itu tahu kelebihan jasa laktasi gitu. Nah, jadi apa sih kelebihan dari jasa sahabat bunda yaitu ada treatment laktasinya gitu. Manfaatnya untuk apa? Untuk membantu melancarkan produksi ASI seperti itu. Jadi sekarang silakan teman-teman catat tuh sebanyak-banyaknya tentang kelebihan jasa atau bisnis kita gitu ya, supaya customer juga akan mengerti, oh ternyata banyak juga ya manfaatnya atau banyak juga ya jasa yang kita bisa gunakan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari gitu, apalagi untuk khusus ibu menyusui, hamil, bahkan saat perawatan newborn gitu. Kemudian yang kedua, itu customer tuh belum sadar kalau dia butuh produk atau jasa teman-teman. Contohnya nih, sebenarnya customer itu terutama nih customer yang baru saja melahirkan, sebenarnya dia butuh ya untuk butuh tenaga kesehatan atau butuh terapis untuk merawat bayinya gitu, tapi dia masih bingung ya, dia masih belum sadar nih kalau dia butuh. Kenapa? Karena customer itu masih fokus pada persalinannya atau masih fokus pada bayinya, belum fokus tentang kebutuhan yang lain gitu. Nah, inilah pentingnya kita adalah menyadarkan customer supaya tertarik gitu ya, supaya tertarik dengan jasa kita, bahwa jasa kita ini dibutuhkan loh, jasa kita ini menjadi solusi dari kebutuhan customer. Contoh yang tadi melahirkan, Bunda bisa tawarkan ini loh Bun,
dari sahabat Bunda ini mempunyai treatment perawatan pasca melahirkan. Jadi Bunda tidak perlu jauh-jauh ya, tidak perlu capek-capek. Bunda tinggal nunggu di rumah, kami yang akan berkunjung merawat bayi Bunda dan akan mengedukasi atau sharing tentang bagaimana sih perawatan bayi baru lahir. Nah itu customer pasti sangat senang ya Bun tentang itu. Jadi penting, poin kedua adalah customer belum sadar kalau dia butuh produk atau jasa teman-teman. Yang teman-teman perlu lakukan adalah menyadarkannya gitu ya. Terus seperti halnya pijat hamil. Sebenarnya customer butuh banget untuk refreshing badannya, relaksasi tubuhnya, karena dengan bertambahnya usia kehamilan juga akan bertambahnya masalah-masalah yang hadir ya, dari mulai pegel, capek seperti itu. Dan sesungguhnya dengan hadirnya pijat hamil itu akan membantu atau sedikit memberikan solusi untuk permasalahan si customer seperti itu Bun. Nah terus apalagi ya, yang ketiga, bisa jadi ada produk lain yang sama tapi harganya terjangkau. Nah ini yang sering membuat galau para home care ya, jadi pada banting-banting harga gitu kan. Nah tenang aja teman-teman, ketika teman-teman sudah tahu kelebihan jasa teman-teman gitu ya, usaha jasa teman-teman tuh nggak perlu terlalu banting-banting harga ya, capek. Kita bermain pada segmentasi kita aja gitu ya, segmentasi yang kita ambil itu apa gitu ya, mau menengah ke atas, menengah ke bawah, menengah gitu, silakan. Jadi karena ya memang tidak memungkiri ya, kalau kita beli aja pengennya banding-bandingin ya, harganya, kualitasnya seperti itu, pelayanannya mungkin. Nah tapi di sini ya banyak juga ya yang customer tuh suka banding-bandingkan harga, apalagi kalau teman-teman itu jualan produk gitu ya, terutama di marketplace gitu ya. Nah itu tinggal nanti teman-teman mau dikenal dengan harga murahnya atau dengan kualitasnya gitu. Nah kalau kita ke produk jasa, yang pastinya teman-teman mau dikenal sebagai apa, produk jasa yang murah atau produk jasa yang berkualitas gitu. Jadi teman-teman nggak apa-apa teman-teman menarif dengan harga sekian, tapi kualitasnya ditingkatkan gitu. Kita bisa dibilang kita bedakanlah dengan yang lain gitu. Bagaimana cara membedakannya? Yaitu kembali lagi teman-teman bisa menawarkan kelebihan yang kiranya kompetitor tidak berikan gitu. Tapi yang pasti yang perlu diingat adalah tidak terlalu berlebihan, karena khawatirnya ekspektasi dari customer terhadap kita itu berlebih luar biasa gitu ya. Tapi pada kenyataannya hingga saatnya treatment biasa aja sih, nggak sesuai dengan yang yang dikasihkan gitu, atau nggak sesuai dengan yang diinfokan, biasa aja pelayanannya gini-gini aja gitu ya. Jadi untuk harga tenang aja teman-teman, udah kalau di SSB Academy akan diajarkan bagaimana menentukan harga, price list, dan segmentasi. Itu penting banget itu ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat, cara beli produk atau cara reservasinya ribet ya. Kita tahu orang Indonesia ini pengennya yang simple, instan gitu ya. Jadi silahkan teman-teman buat yang sesimpel mungkin cara reservasinya. Jadi cukup ngisi form gitu ya, form untuk
reservasi gitu, sehingga udah ngeling nih, oh ya nanti jam sekian treatment ini dengan harga ini gitu ya, udah masuk gitu kan. Nggak harus, karena customer juga nggak mau kalau suruh udah udah buka link gitu ya, udah teman-teman biasanya kan ada chat yang secara langsung atau chat otomatis. Nah itu pernah saya melihat chat otomatis itu panjang banget ya, customer kan bingung ya, baru mau nanya tentang perawatan pijat hamil sudah suruh ngelis sebanyak itu, kira-kira mau nggak? Nah itu jangan sampai menjadi penghalang teman-teman cukup cantumkan pada list atau teks otomatis, cukup cantumkan terima kasih sudah menghubungi kami, maaf dengan siapa dan dari mana. Udah sebenarnya itu cukup. Nanti ini untuk yang khusus ke jasa ya, semama reservasi untuk pijat hamil gitu ya. Kalau di Bunda Ut kan agak banyak, kalau di Bunda Ut itu kan ada beberapa, makanya silakan teman-teman buat sesimpel mungkin untuk teks otomatisnya ya, buat terima kasih telah menghubungi sahabat Bunda, maaf dengan siapa dan dari mana, ada yang bisa kami bantu? Dah itu aja dulu. Oh udah dibales kan chat otomatis, saya dengan Rini di Jakarta gitu ya, saya butuh konsultasi menyusui. Nah dari situ kan udah kejawab kan, oh ini butuh konsultasi menyusui. Nah baru kita edukasi lagi, konsultasi menyusui terdiri dari ini terus baru teman-teman bisa kasih price listnya gitu. Nah Bunda kebetulan ini kita ada slot kosong nih di jam 3 semama ya, apakah mau reservasi gitu kan. Nah baru setelah itu Bunda kirim tuh format lengkapnya, jadi customer itu senang. Udah kalau terlalu panjang itu customer akan pusing, apalagi ribet suruh klik link dulu ya, klik link dulu, kemudian isi nama lengkap, alamat lengkap, nomor HP, nama anak, keluhan, itu kebanyakan teman-teman, itu benar-benar ribet dan gak efektif menurut saya. Karena selama 4 tahun ini di sahabat Bunda itu merasakan bahwa customer itu maunya yang simple, gak mau yang ribet, apalagi terlalu lama membalas chat. Ini juga menjadi poin penting untuk tim admin kami juga harus segera fast respon gitu ya, karena customer kadang ngechatnya pagi ini, maunya pagi ini juga di treatment gitu ya. Padahal kadang kita kan juga ada jadwal yang lain gitu kan. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi tolong poin yang keempat, cara reservasinya jangan dibuat ribet ya, jangan dibuat ribet, buat sesimpel mungkin sehingga customer akan mudah atau langsung reservasi gitu ya. Jadi usahakan juga teman-teman membalas chat sampai selesai, sampai closing gitu ya. Bahkan kalau perlu dikejar terus ya, dikejar terus sampai gimana Bun, jadi ini kita kosong ada di jam 1, silakan Bun jika mau reservasi, silakan Bun untuk reservasi di jam 1, karena di jam 3 sudah ada yang ngisi, seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu 4 alasan customer nggak mau beli. Itu kita ulang ya. Yang pertama, customer itu tidak tahu kelebihan jasa kita. Yang kedua, customer belum sadar kalau sebenarnya customer itu butuh jasa kita. Kemudian ada produk lain yang sama atau ada jasa lain yang sama yang harganya lebih terjangkau. Kemudian yang keempat, cara reservasinya itu ribet. Kalau 1 sampai 4 ini kira-kira teman-teman ada poin berapa nih yang perlu dikoreksi gitu.
ya. Jadi silakan teman-teman bisa evaluasi sendiri kira-kira mana nih yang perlu diperbaiki gitu. Jangan sampai gara-gara hal sepele membuat customer kabur, membuat customer lari karena ribet banget sih ini, masa suruh isi sini gitu ya. Jangan sampai hal demikian terjadi. Jadi silakan teman-teman bisa tentukan sekarang, dan semoga membantu ya tentang 4 alasan kenapa customer tidak mau membeli atau tidak mau reservasi jasa kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sharing Bidan UU sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Semoga usaha teman-teman dilancarkan, dimudahkan, banjir order dan banjir manfaat. Oke, terima kasih. Bye.